Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita tetap membahas soal-soal ATLM, soal-soal berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lev. Ini sudah bagian 47 tentang pengetahuan HIV/AIDS. Kali ini kita bahas soal-soalnya tidak banyak, sedikit, tapi ya lumayan lah untuk menambah-nambah pengetahuan tentang HIV. Kalau nanti digunakan untuk uji kompetensi atau untuk tujuan uji SKB atau TKB CPNS bagi teman-teman tenaga kesehatan, terutama ATLM. Oke, kita mulai nomor 1. Kepanjangan dari AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang B Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang C Acute Immunodeficiency Syndrome, yang D Acute Immunodefensive System, yang E Acute Immunodeficiency System. Jadi tulisannya yang benar adalah yang B Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi acquired ini didapat, imuno ini daya tahan tubuh, defisiensi itu kehilangan atau kekurangan atau hilang. Sindrom itu sekumpulan gejala. Kita pindah ke nomor 2. Melalui gigitan nyamuk, virus HIV/AIDS tidak dapat ditularkan kepada manusia karena yang A, nyamuk hanya bisa menularkan penyakit malaria, kaki gajah, demam berdarah, dengue. B, nyamuk umumnya pendek sehingga tidak sempat menularkan, maksudnya pendek ini umurnya. C, darah yang diisap dan dibawa nyamuk sedikit dan masuk ke dalam lambung nyamuk untuk dicerna sehingga virus juga rusak. Yang D, nyamuk setelah mengisap darah langsung mati karena terinfeksi HIV juga. Yang E, virus HIV segera mati terkena air liur nyamuk. Jawabannya yang tepat itu karena darah yang diisap oleh nyamuk itu sedikit dan masuk ke dalam lambung nyamuk untuk dicerna sehingga virus juga rusak. Jadi memang seperti itu, nyamuk mengisap itu masuk ke saluran cernanya, darah tadi dicerna untuk diambil proteinnya oleh nyamuk jantan untuk membuat telur. Nah, di situ terjadi pencernaan sehingga rusaklah darah tadi. Jadi tidak masuk dalam peredaran darah. Nah, untuk di lambung nyamuk yang tahan itu salah satunya filaria, dia tahan dengan gametosit dari plasmodium. Kita pindah lanjut ke nomor 3. Penularan dapat saja terjadi tanpa diketahui seorang ibu karena hal berikut ini. Kecuali A, hubungan seksual, yang B, transfusi darah, yang C, bersentuhan tangan, yang D, menyusui ibunya, yang E, pengguna narkoba jarum suntik. Di sini yang kecuali adalah bersentuhan tangan. Jadi bersentuhan tangan tidak akan menularkan HIV. Hanya saja di sini bersentuhan tangannya dengan syarat juga tidak ada luka terbuka kedua belah pihak. Lanjut kita ke nomor 4. Badan Organisasi Dunia yang menangani kasus HIV dunia adalah WHO, IMF, UNICEF, UNAIDS, ILO. Jadi yang sini yang menangani adalah UNAIDS, United Nations AIDS. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 5. Upaya promotif bersifat edukasi terhadap infeksi HIV/AIDS dapat dilakukan dengan yang A, menyebarkan brosur bahaya HIV dan cara pencegahannya,
yang B menggunakan kondom hubungan seksual, yang C menghindari penggunaan jarum suntik bersama, yang D memastikan produk darah bebas dari HIV dengan uji saring ketat, yang E tidak bersalaman dengan orang lain. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah kalau promotif yaitu menyebarkan brosur bahaya HIV dan cara pencegahannya. Promotif yang sifatnya edukasi, memberikan atau mengajarkan. Lanjut lagi kita nomor 6. Program KIE tentang HIV/AIDS dapat ditujukan pada kelompok masyarakat, kelompok ibu-ibu dan karang taruna. Dapat dilakukan dengan cara program pendidikan kesehatan di sekolah, intervensi komunitas terbatas, program pendidikan di tempat kerja, intervensi kelompok berisiko, yang E program pendidikan pada kelompok kemasyarakatan dan upaya intervensi komunitas. Jadi jawabannya adalah E, karena ini suatu karang taruna ibu-ibu adalah sebuah komunitas atau sebuah kelompok di masyarakat. Itu perlu dilakukan dengan proses pendidikan, dan dari itu kita mampu melakukan upaya edukasi serta intervensi sekaligus. Lanjut kita selanjutnya nomor 7. Risiko terinfeksi HIV/AIDS dapat terjadi pada keadaan berikut ini, kecuali A. Gaya hidup seks bebas, yang B. pemakaian jarum suntik bersama pada pengguna narkoba, C. mencuci tangan bersama penderita HIV/AIDS, yang D. infeksi janin pada kandungan pada ibu hamil, yang E. penggunaan jarum tato bersama penderita HIV/AIDS. Jadi di sini risiko yang terinfeksi tidak ada atau kecuali di sinilah mencuci tangan bersama penderita HIV, itu tidak menularkan. Lanjut lagi kita nomor 8. Meningkatkan rasa takut untuk mengurangi perilaku risiko tinggi pada dapat menjadi strategi penanggulangan HIV. Asumsi ini merupakan konsep dari teori tentang yang A. hubungan antar pribadi, yang B. komunikasi dan persuasif efektif, yang C. motivasi dan pembangkitan emosi, yang D. kognitif dan pengambilan keputusan, yang E. pengubahan perilaku menjadi sehat. Jadi jawabannya adalah komunikasi dan persuasi efektif. Karena di sini dengan melakukan komunikasi dan persuasi, membujuk dengan memberikan hal-hal efek-efek dan bahayanya, itu akan meningkatkan rasa takut. Akibatnya kita bisa merubah perilakunya menjadi perilaku yang terkendali dan untuk menghindari kasus HIV. Jadi penanggulangannya di sini jauh lebih efektif. Lanjut lagi kita ke nomor 9. Sel darah yang menjadi target utama infeksi virus HIV/AIDS adalah A. monosit, B. limfosit, C. neutrofil, D. basofil, yang E. eosinofil. Jadi jawabannya adalah limfosit. Jadi limfosit ini menjadi target utama. Tapi di sini yang menjadi hal utama itu adalah limfosit T. Nah, kemudian dari limfosit T ini populasi yang menjadi targetnya adalah populasi sel T helper. Sel T helper ini memiliki penanda permukaan berupa CD4 namanya. Jadi CD4. Lanjut lagi ke nomor 10. Periode jendela Windows periode kasus infeksi HIV perkiraan sekitar yang A 0 sampai 2 bulan, yang B 3 sampai 4 bulan, yang C 3 sampai 6 bulan, yang D 0 sampai 1 bulan, yang E 1 sampai 2 hari. Nah, jadi window periodnya ini 3 sampai 6 bulan. Jadi 3 sampai 6 bulan ini maksudnya ada yang mengatakan juga 10 sampai 3 bulan. Jadi window period ini saat dimulai terkena itu 3 sampai dengan 10 sampai dengan 3 bulan. Tapi setelah kita melakukan uji lalu negatif, tidak ditemukan, tapi kena paparan itu memang orang yang berisiko, itu diperkirakan 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi
diuji lagi 3 bulan lagi. Jadi 3 tambah 3 6 bulan jadinya. Makanya 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau teman-teman nanti ada pendapat lain silahkan komentar di kolom komentar. Lanjut lagi kita ke nomor 11. Tingkat keparahan penyakit HIV/AIDS dapat dilihat dari berdasarkan uji laboratorium, yaitu titik-titik yang menurun. Yang A kadar hemoglobin, yang B hitung CD4, yang C hitung trombosit, yang D kadar urea, yang E kadar interleukin. Jadi jawabannya paling tepat adalah hitung CD4 atau CD4. CD4 ini menggambarkan berat ringannya infeksi HIV. Apabila CD4 itu 500 lebih, itu masih dalam batas normal. Tapi nanti apabila di bawah 500 itu terjadi penurunan. Nah, penurunan progresif itu di 350. Disarankan untuk pemberian ARV. Sementara di bawah 250 harus diberi ARV. Nah, apabila turun lagi hingga di bawah 100, misalnya 70 atau turun lagi ke 30, itu sudah kasus HIV yang sangat berat. Yang mana apabila di bawah 200 itu sudah muncul infeksi-infeksi oportunistik. Jadi CD4 ini memang paling tepat untuk melihat tingkat keparahan penyakit HIV. Lanjut lagi kita ke nomor 12. Tujuan pemeriksaan laboratorium pada kasus HIV/AIDS adalah titik-titik kecuali. Yang A, menegakkan diagnosis. Yang B, menentukan morbiditas infeksi HIV/AIDS melalui surveillance. Yang C, pengamanan produk darah untuk transfusi. Yang D, pengamanan risiko bayi baru lahir. Yang E, pemantauan pengobatan dengan ARV. Jadi jawabannya yang kecuali adalah pengamanan risiko bayi baru lahir. Nah, lanjut lagi kita ke nomor 13. Pemeriksaan laboratorium metode rapid test HIV/AIDS menggunakan strategi 3 dengan 3 cut beda merek. Ini 3 cut beda merek. Tes cut 1, cut 2, cut 3. Nah, ini syarat utama cut pertama adalah yang A memiliki sensitivitas paling tertinggi, yang B memiliki spesifisitas paling tertinggi, yang C daya uji paling handal, yang D sebagai tahap awal uji, yang E memiliki kemampuan menapis positif palsu. Jadi jawabannya adalah memiliki sensitivitas paling tinggi. Jadi seperti ini. Sensitivitas itu adalah memberi hasil tes positif pada orang sakit atau orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Jadi idealnya adalah memiliki sensitivitas paling tinggi di antara dari 3 cut itu. Sementara cut yang terakhir itu memiliki spesifisitas paling tinggi. Maksudnya seperti ini, memberi hasil negatif pada orang sehat. Nah, jadi sensitivitas ini negatif palsunya nanti rendah, positif sejatinya harus tinggi, mendekati 100% atau 99%, di atas 99% atau 99,9%. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sementara spesifisitas itu idealnya tinggi pada cut ketiga karena spesifisitas itu menggambarkan negatif pada orang sehat. Jadi kalau orang sehat harus negatif. Mungkin nanti ada terjadi positif palsu. Orang sehat diuji ternyata positif. Nah, ini adalah positif palsu. Jadi idealnya harus negatif sejatinya tinggi sekali. Nah, jadi tapi cut 1, 2, dan 3 itu idealnya sensitivitas spesifisitasnya sudah rata-rata di atas dari 95%, mendekati 100% idealnya. Nah, itu saja teman-teman, sebanyak 13 soal mengenai HIV/AIDS. Semoga menjadi suplemen tambahan teman-teman tentang pengetahuan HIV/AIDS dalam rangka mengikuti
tes uji kompetensi atau uji SKB TKB tenaga kesehatan CPNS tahun 2020 ini. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya, semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Jangan lupa teman-teman, cegah perkembangan penularan COVID-19. Bye.